sebenarnya zaman dulu Coco Chanel itu adalah cewek desainer yang pertama kali memperbolehkan wanita itu pakai celana. Hello Dozers, kembali lagi di Doze Creative Channel. Kali ini, di episode kali ini kita akan membahas branding, tapi nggak hanya itu. Kita akan membahas sejarahnya juga. Yang kita tahu banyak orang masih berpikir bahwa branding itu adalah logo, warna, atau desain yang keren. Sebelum-sebelumnya kita udah bahas, dan sekarang kami akan membahas dengan kalian sebenarnya kita udah jelasin branding itu apa dan apa yang akan kita omongin nih hari ini ya sebenarnya. Betul. Jadi sebenarnya kalau misalkan pertanyaannya, kalau brand itu sudah hidup di kepala orang lain, ini seberapa besar nih sebenarnya kontrol yang kita punya terhadap brand-brand itu ya bro? Betul. Nah kita sambut saya, Asik. kita sambut saya. Saya. Kita sambut Mario Utama. Dengan saya Mario Utama dan saya ini dengan cowok yang ganteng Junior Sumantri. Terima kasih bro. Kita serasi nih ya. Serasi, oh iya ya, kita nggak janjian ya, Nggak tapi janjian. gua ada scarf ya, Oh ada iya. scarfnya dong. Karena kita lagi masih winter ya di Jakarta. Bro, Winter in Wonderland nih. Tidak, Winter in Dunia Fantasi bro, dengan Ancol bisa renang ya bro. Aduh, semoga semua yang ada di rumah ataupun di sekelilingnya aman ya dari banjir, aksesnya semua juga aman. Stay safe everyone. Ya. Ya, kita langsung masuk aja nih bro. Kita akan ngomongin apa nih? Hari ini sebenarnya kalau misalkan kita kan sebenarnya udah tahu nih nama-nama branding. Betul. Sebenarnya kan kalau misalkan dari kemarin tuh ada teman-temannya rekan yang menanya gitu kan, Dozers tuh menanya, branding tuh apa sih? Sebenarnya dari apa sih nama kata-kata brand itu tuh sebenarnya tuh dimulai tuh cikal bakal itu dari mana sih seperti itu sih. Betul. Tapi kalau misalnya dari sini sih memang menarik sih. Ya. A lot of people know kalau misalnya branding tuh sekarang tuh apa, bagaimana jalannya. Biarpun itu juga mungkin beberapa presentasi masih punya presentasi yang berbeda ya. Tapi kalau branding itu sebenarnya kita tarik ulur tuh udah dari zaman-zaman lama banget sih. Sebenarnya branding itu adalah di mana kita tuh bisa membuat sebuah identifikasi. Ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita tarik balik ya dengan kapan itu, sebenarnya di tahun-tahun 15 ribuan. Jadi the 1500s. 1500-an. 1500-an ya. Jadi salah ngomong. 15 ribuan tadi. Ya salah ya. Oh berarti ya Itu 1500-an. harga pastel di sebelah. ya, sorry. Berarti di 1500. So, tadi di otakku sih 1500 ya. Iya betul. 1500 itu adalah di 1500-an. 1800. Which is di tahun-tahun itu memang di tahun-tahun Renaissance ya. 1500 itu kan di Renaissance era. Oke. Nah, Renaissance era sebenarnya brand itu adalah dari zaman dulu itu is more into the Latin word. Oke. Nah, artinya adalah burn. Bukan Burn. Oh, artinya burn. Ada BRANDR. Oh, oke. Right? Nah, itu sebenarnya kalau misalkan di zaman dulu itu apa? Itu sebenarnya sebuah alat yang kalau kita tuh lihat, kalau misalnya kita pernah lihat ya, di sapi-sapi itu kan ada tuh cap-capnya tuh. Iya. Yang pakai besi yang besi yang dipanasin banget. Nama kalau bisa bahasa Inggrisnya adalah Norse ya. Iya. NORSE ya, Norse. Nah, Norse itu adalah untuk dipanasin, udah dipanasin, abis itu dicap ke sapi atau ke sebuah makhluk-makhluk lah ya, seperti yang untuk ditandakan bahwa ini milik gua nih. Iya. Ini adalah this is mine, seperti itu kan. Iya. Menunjukkan identitas ya. Betul. Nah, Norse itu sebenarnya menjadi kata-kata burn, seperti itu kan. Jadi kalau brand itu sebenarnya adalah kalau di bahasa Inggris adalah to burn. To burn. Dibakar, Oke. di burn, seperti itu kan. Nah, itu commonly used adalah ya untuk ya itu farmer itu tahu bahwa itu adalah peliharaan mereka atau itu adalah milik mereka. Oh, itu awalnya. Itu awalnya bro. Ini berarti si cattle-nya ini ingin menandakan bahwa ini sapi mereka dan ini yang terbaik. Apakah ada klasifikasi juga? Yes, itu justru menjadi klasifikasi, identification seperti itu kan. Jadi karena kan zaman dulu kan ketika kita lihat tuh di zaman dulu kan mungkin nggak sekarang ya. Kalau sekarang kan kita ngomong pabrik, kita ngomong tentang pabrik. kawasan, Betul. kafling. Zaman dulu ya kalau lu punya cattle, mungkin lu lepas ya ketemu cattle tetangga lu. Iya. Ya, lu kan nggak tahu itu cattle siapa ya. Ya itu kan? punya gua tuh sapinya gitu. Nggak punya name tag ya. Zaman dulu kan mungkin bener. nggak punya name tag ya. Ini si Aan, ini si Anu ya kan. Ya zaman dulu ya dipakai cap ini. Nah cap-capnya mungkin nanti kita show ya ke teman-temannya. Nah di situ adalah dimulai lambang-lambang itu loh. Jadi sebuah logo atau sebuah mark ya, sebuah tanda. Ya bisa aja tandanya itu W doang. Bisa tandanya itu adalah letter A aja. Atau tandanya anything that you may define itu adalah produk lu. Seperti itu loh. Nah itu adalah cikal bakalnya di mana tuh first product yang ada logonya di situ sebagai brandnya.
Seperti itu loh. Nah ini jadi gua nggak tahu kan dulu udah pasti ada ekspor impor lah ya zaman dulu ya. Oke. Misalkan ini datang dari sapi, datang dari mana itu pokoknya siapapun yang masuk ke situ ditandakan oleh si logo ini. Ya, itu di awalnya seperti itu. Oke. Jadi kebanyakan sih yang lebih ke ini ya, lebih ke poultry ya. Yang Oke. biasanya barang-barang poultry ya, seperti itu. Jadi misalkan sapi lah. Jangan ayam lo giniin. Ayam Mateng sih kayaknya udah matang langsung bro, udah jadi sate. Langsung bisa dimakan. Teriak dia langsung. Oke, nice. Jadi itu awalnya itu ya bro ya. Betul, lambang-lambang itu menjadi tanda-tanda masing-masing. Jadi dan dari situlah mulai punya diferensiasi bahwa ini gue punya nih, gue punya lebih bagus. Iya, Nah, iya. ada orang yang bilang, oh kalau yang tanda I ini lebih bagus nih, oh yang tanda D ini lebih bagus nih. Jadi itu Oke. menjadi kayak lambang-lambang. Secara tidak langsung tidak itu jadi diferensiasi bro. Iya, iya sebenarnya. Oh. Nah, disinilah sebenarnya ya zaman-zaman di sini ya adalah penciptaan mulanya tato juga di sini. Oh, Jadi oke. di zaman ini memang kita tuh menjadi sebuah civilization tuh yang mengcluster, yang mengidentifikasikan, yang melambangkan gua tuh siapa, lu tuh siapa. Iya, iya. Gitu kan. Jadi untuk brand ini nggak cuma hanya untuk di makhluk poultry juga, Iya. tapi dipakai juga untuk militer-militer. Hmm. Tuh, jadi kalau zaman dulu tuh di military, kayak misalnya lu adalah Sparta, nah lu tuh dicap. Dicap. Iya, Ya iya, kan? iya. Dicap pakai yang si panas-panas itu loh, pakai si Norse itu. Lo nonton Apokalipto nggak bro? Belum bro. Oh, Kenapa belum nih? ya? Yang dari suku Aztec atau apa ya? Ah, Pas mereka muncul kan mereka ada tatonya tuh Ya, betul, masing-masing. betul, Jadi betul. itu jadi tanda oh lo dari suku ini gitu. something kayak gitu. Something gitu ya. Ya, basically kalau brand itu awalnya adalah untuk mengidentifikasi. Nah ini sebenarnya kalau misalkan sebenarnya kan tadi tanda kepemilikan sebuah Ya, ranch lah ya. ya. Nah ini saat berkembang menjadi identitas itu dari situ juga apa berkembangnya dari tahun Di 1500 tahun-tahun itu. itu. Basically kalau kita ngomong tentang art itu di tahun 1500 hampir gue mau 15.000 lagi. Ya, 1500 ini memang perkembangannya itu adalah nama era Renaissance. Renaissance. Ya, ya. Nah, Renaissance era ini adalah di mana tuh memang art itu menjadi sebuah institusi yang benar-benar mengaruh di zaman-zaman Mempengaruhi. di daerah Roma. Seperti itu kan. Di daerah Roma. Nah, di sinilah lahirlah misalkan kayak seperti kayak Da Vinci. Iya, Da Right? Vinci. Leonardo da Vinci bukan DiCaprio ya. DiCaprio. Gue sering salah ngomong. Ya Leonardo da Vinci, Michelangelo, nah seperti kayak Donatello. Nah itu di zaman-zaman di situ tuh yang Renaissance. Nah apa sih Renaissance? Renaissance di sini adalah di mana orang ini tuh bisa punya lebih dari satu karir. Oke. Right. Kalau misalnya kita ngomong tentang kayak Leonardo Da Vinci, nah dia tuh sebenarnya bisa dibilang dia tuh artis, Benar. seniman, pelukis. Lukis. Dia juga bisa bilang dia adalah engineer. Ya. Dia juga bisa mendirikan diri sendiri sebagai saintis Iya. atau dokter atau arsitek, banyak role-nya. Hmm. Jadi di situ memang industri art itu ya di situ yang berkembangnya di saat-saat di 1500s itu. The Renaissance era. Kalau di Renaissance era ini ya mungkin kita ngobrolin Da Vinci-nya gitu. Nah, berarti dia udah ada identitas tuh. Maksudnya si brandingnya berarti dia akan ada tanda tangannya Da Vinci misalkan gitu. Kalau itu gue kurang tahu sih, jujur Tapi aja. dari gue kurang lukisannya tahu. tapi udah terlihat ya? Dari artnya itu mulai ada. Oke. Jadi mereka tuh lebih memvalue about the beauty of women. Nah, kalau zaman sekarang kita lihat beauty kan kayak K-pop ya. Iya, You know, iya, kayak iya. lu mesti operasi muka sesuai kayak ini nih template-nya. Iya. Kalau zaman dulu enggak. Jadi kalau misalnya zaman dulu adalah kalau Renaissance era itu di mana tuh women itu adalah the beauty-nya. Makanya mereka kan kebanyakan ya Lukisannya itu. lukisan-lukisan yang Iya, lebih iya, vulgar iya. ya, yang lebih nggak Ataupun pakai baju. pahatannya itu ya. Iya, Iya, iya. seperti Oke, itu. oke, Jadi lebih dan women-nya juga as is. Bukan yang di modifikasi. Iya. Kalau zaman sekarang kan kita Photoshop ya, ya biar kelihatan model. Kalau zaman dulu lihat ya kayak patungnya The Venice gitu kan, patungnya Aphrodite, patungnya kayak misalnya all this Olympian tuh, Iya. patung-patungnya Beauty-nya beda zaman dulu. Apollo. Nah beda bro, memang mereka benar-benar show that beauty is as is. Iya, Seperti iya. itu loh. Nah disitulah perkembangannya di zaman-zaman artnya di Renaissance era. Seperti itu sih. Oke, berarti sebenarnya
Ini ada perkembangan kan bro, dari who own this sampai lo akhirnya what does this mean sebenarnya. Betul. Nah ini gimana tuh perkembangannya? Ya, berarti? perkembangannya dari 15.000 ini 1.500. 1.500, sorry bahasa 1,500 lah ya di masa-masa Renaissance. Nah, menjelang cukup lama. Oh, Kan cukup itu lama. udah masuk ke dalam revolution ya, seperti itu kan. Iya, Which iya, is benar. Masuk ke dalam era-era 1750-an. Oke. Nah, kalau misalnya kita tahu 1750-an kan ya kalau kita tahu ya Wild Wild West ya. Iya. Ya kan, yang Yoi. cowboy, Texas, gitu Red kan. Dead Redemption. Ya, Red Redemption, ya kan, settlement, settler. Iya. Nah, itu adalah di tahun 1750-an. Nah, di tahun 1750-an sampai tahun 1870-an, disinilah di era-era kalau kita tahu ya kolonial ya. Iya, Kolonialisme ya. kolonial. Di mana tuh Eropa itu mulai tuh. Iya. Ya kan, mulai Invade membuat lah. kapal, Iya. mulai keluar, mulai exploration. Nah, sebenarnya di tahun-tahun ini kalau kita tahu cerita tentang Roma di 15 ribuan kan sebenarnya kan Renaissance. Nah, kenapa tuh jedanya jauh banget ya? Tiba-tiba 16 ribuan kemana tuh? Sebenarnya itu the downfall of Roma kan. Iya. Ya kan, the downfall of Roma, ya ceritanya tentang Troy. Nah, naiklah Persian, Prusia sama naiklah di zaman-zamannya tuh Ottoman. Iya. Nah, di situ karena di Ottoman itu ada jalur sutra di penggal. Kan zaman dulu kan sebenarnya kan China itu ekspor import kan sebenarnya dari situ. China sampai ke Eropa. Iya. Nah, jalur sutra itu dipenggal, istilahnya mulai diteks sama orang-orang Persia. Karena kan melewati itu melantas Turki kan. Iya. Ya kan? Nah, dari situlah basically Eropa itu short of resources untuk bisa mendapati kayak spaghetti ya kan. Yes. Sebenarnya kalau di China jadi mie ya. Jadi mie. Di sana jadi spaghetti ya kan. Kalau di China jadi mie, bro. Oh itu awalnya bro? Awalnya kayak basically gitu ya? China itu memang ya produksi mie itu dari spaghetti itu dari China. Iya, Mereka kan di zaman-zaman Marco Polo kalau lu nonton. Nah, seperti kan di Marco Polo yang membawa Iya, mie benar. itu dari China itu ke Italia. Itali, berarti orang-orang Itali harus menyampaikan grazie ke ini. Betul, sama sih sebenarnya kalau bisa lu bilang fettuccine ya kan. Itu mah di sini apa? Apa? Kue tiao. Ya kan? Iya benar. Ya kan? Ravioli di sana jadi kalau di China jadi apa? Jadi apa? Wotie. Atau pangsit. Oh gitu sama ya. Ya mirip, cuma dia ya kan kalau lu lihat kan sebenarnya bentuknya mirip. Iya, ya kan? banget, sebenarnya. banget. Cuma memang ya beda negara aja, cara masaknya resepi berbeda. Iya. Nah, ketika Ottoman itu masuk dan mereka menjajah, ya mereka udah mulai kuat ya secara ini kan. Mereka kan kalau lu nonton filmnya apa ya, The 300s ya. Iya, Mereka kan Prussia tuh Wah, ya iya, kan bener. jutaan. Xerxes segala macam tuh menguasai itu di situ. Nah, di situ memang masuk ke dalam era-era Byzantine era, gitu kan. Nah, dari mulai bro? Byzantine era. Oke. Byzantine era. Jadi kalau misalnya lu tahu kan ada namanya medieval. Medieval, iya. Nah, itu masuk ke medieval era. Maka di situ kan mulai tuh black letter lah segala Iya, macam. Nah, that's where the medieval eranya. Nah, Byzantine era itu mulai masuk ke dalam kayak zaman-zamannya Beauty and the Beast. Kalau lu lihat. Oke. Nah, that is sebenarnya Byzantine era tuh Beauty and the Beast. Oke. Nah, dari situ mulai tuh masuk ke Industrial Revolution era, which is the 1700s, Yes. di mana Eropa itu mulai ya ketemu India, ketemu Indonesia, Iya. ketemu Indonesia dan yang lain-lain. Indianya ada 2 nih ya. India. India Nah, beneran sama. betul, makanya orang Eropa itu sebenarnya ketika mereka ketemu bangsa yang bukan kulitnya mereka tuh bilangnya mereka tuh you are Indo. 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 Kayak misalnya lu lihat kayak Jurassic Park kan, ada namanya Indoraptor, bukan itu dari Indonesia Iya. si dinosaurus ya. Betul. Indo itu adalah kata-kata adalah lu campuran. Iya. Gitu. You are mud gitu kan. Jadi you're Indo. So, kayak indie gitu kan. Oh, lu musik indie bukan artinya lu musik India. Iya. Indie itu adalah bergerakannya dari kata-kata Indo. Iya. Indo. Jadi Indo itu adalah di something that when you look at something yang justru itu lu bukan bangsa lu, justru bukan bangsa orang-orang putih Eropa ini. Nah, ketika fleet dari Eropa turun ke bawah, karena kan ke atas gak ada apa-apa bro. Iya, benar, Ke atas benar. itu es, Udah. ya turun ke bawah. Nah, Spanyol itu nyasar bro, ya dia pergi ke Amerika Selatan, right? Nah, kalau bagian Eropa, which is kayak Belanda, Inggris, mereka tuh turun ke bawah, mereka mengikutin si tembok ini kontinental ya. Iya. Which is ketemulah Afrika, ketemulah turun lagi, ketemulah India, seperti itu loh. Jadi mereka tuh kebiasaan udah ngelihat orang India. Iya. Jadi ketika Columbus sampai ke Amerika,
ketemu orang yang dia pikir who are you kan Iya. beda ya bentuk Iya. bentuk Native American kan berbeda Banget, tuh banget, ya kan jauh, apa jauh. kalau kita ngomongin Dayak ya kalau misalkan ya bentuk orang Iya, North American ya bentuknya, iya. beda. Nah justru mereka call them Indian juga. Tapi Indian yang di Amerika Utara sama Indian yang benar-benar di India itu beda. Iya. But they still call, oh you're Indians ya dari that Indonya itu. Iya. Seperti itu. Soalnya kalau misalkan anak-anak pasti nanya tuh, kok ini Indian restoran tapi Indian yang di itu beda ya? Beda. Iya, karena mereka nggak tahu. Nah kan sebenarnya sejarahnya. karena India ini, sorry ini kita melencong sedikit ya. Nggak apa-apa, Ya karena jadi tahu India ini, nah ketika kan ketemu India, nah disitulah mulailah ada perdagangan tuh. Basically adalah Iya, commerce dari Inggris sama India. Iya. That's why they have that, the British East Coast Iya. itulah pokoknya aku lupa nama-namanya. Ya that kind of trade-nya. Karena di daerah-daerah utara ini memang rempah-rempah tuh nggak semakmur kayak di negara-negara di bawah equator, Setuju. which is India. Nah, ketika dari India mereka sail terus ya ketemulah Indonesia, right? Which is dulu bukan namanya Indonesia kan, taruh Iya, nama negara betul. kan, Iya. seperti itu kan. Nah, dari sinilah sebenarnya negara yang paling, lokasi yang paling pertama ketemu dari Eropa itu adalah sebenarnya Sumatera. Seperti itu. Ya Sumatera, banyak macam deh. Pokoknya orang-orang tuh spellnya tuh Spellnya different. beda-beda. Different spelling. Nah, Sumatera itu. Nah, di situ memang lagi jaya-jayanya era Sriwijaya. Sriwijaya, betul. Which is mereka memang ekspor fleetnya mereka kan paling banyak tuh. Perkapalan mereka paling banyak. Mereka ekspor import memang ke era ke India. Iya. Nah disitulah dari Indonesia, dari Sumatera ke India, disitulah memang kita ada pertukerannya, budayanya di situ. Mulai kita men-accept bahasa-bahasa Hindi, bahasa-bahasa Sanskerta, bahasa-bahasa yang lebih bukan Indonesia ya. Iya. Gitu kan. Dan itu juga pergesekannya jadinya banyaknya di Jawa, Hindi. Banyakannya sebenarnya di Sumatera dulu. Iya, Seperti itu. setelah itu baru bergerak ke Mereka Jawa. memang berkembang ke daerah Jawa. Benar. That's why budaya-budaya seperti kayak Jawa, seperti kayak seperti kayak Arjuna itu Iya, sebenarnya memang itu adalah histori-histori yang kita adopt Betul. dari India sih seperti itu. Iya, Kalau di Indianya ada, Iya, kan iya. seperti Sama. yang di bagian Hindi, di bagian Sanskerta, di bagian di bagian ini ya apa sih namanya kalau itu Sanskerta ya bahasa Bali. Bahasanya, iya, Ya, betul. bahasa Sanskerta. Nah seperti itu. That's why kita kan ada serapan-serapannya kayak Indramata, Pura, Graha, yang lain-lain, Tirta, ya kan. Nah itu sebenarnya dari India. Betul. It's the same. Kalau lu Arahnya ngomong dari sama orang India, ngerti mereka. Iya, gitu iya, kan. Oh gitu. Mereka ngerti. Cuma kalau misalnya Sumatera itu memang ada pengaruhnya juga sama Malay. Seperti itu. Nah, dengan segitu panjang ke bawah, nah karena di zaman-zaman 1750 sampai 1870 itu adalah di mana industrial era. Nah, di situ adalah transformasi. Transformasi di mana tuh pelayaran laut tuh itu sangat-sangat masif banget. Iya. Sehingga satu perusahaan yang besar itu namanya Samson. Iya. Samson itu adalah perusahaan tali di Amerika. Oke. Seperti itu loh. Perusahaan tali di Amerika yang pertama kali minta government untuk, hey, gue mau mematenkan brand gue. Nah nanti kita bisa tayangin logo Samson yang zaman dulu ya. Iya, iya. Nah logo Samson itu sebenarnya memang dari Alkitab tuh, yang Samson yang rambutnya panjang Iya, yang kuat iya. banget. Nah sebenarnya dia tuh lagi memegang Tali. megang ini macan sih sebenarnya. Oh, macan. Dia megang macan seperti itu. Jadi melambangkan bahwa Samson tali Samson ini adalah yang kuat. Kan Samson kan rambutnya kan nggak boleh dipotong Iya, kan, betul, ya kan? betul. Nah adalah melambangkan tali ini adalah tali yang kuat. Jadi dia punya mulailah masuk ke dalam branding filosofi, nggak cuma logo. Wow. Gitu, punya filosofi. Jadi Iya, iya. kenapa namanya Samson? Because this is like a Samson hair, ya kan? Iya, Karena iya. tali ini kuat banget Oke. dan itu adalah salah satu tali yang terkenal untuk perkapalan perlayaran. Wow. Oke. Nah, tapi dari situ kenapa dipatenin? Karena mulai banyak yang nyontek. Ya kan? Mulai mungkin ada yang bikin brand-brand yang lain yang serupakan si Samson. Iya. Nah, dia ke Patent Office of US dan mulai ini pertama kali. The first patent adalah si Samson tali ini. Jadi Trademark disetujui oleh pemerintah. pemerintah. Nah, dari situlah mulailah berkembang tuh barang-barang yang bisa dipatenin, bisa di trademark. Menjadilah brand. Gitu loh. Si paten ini dari pemerintah apakah sebuah yang nggak tahu ya apa dukungan negara? Dukungan negara, ada? dukungan negara. Ada Dukungan sebuah negara. pengusaha berarti. Dukungan negara. Tapi ingat, ketika dulu kan Amerika itu kan terbentuk dari New Revolutionary dari Inggris kan. Iya. Ketika mereka ke sana sudah mereka menjajah ya, ya men-invade
Amerika. Nah mereka kan memang sudah putus hubungan. Iya. Di saat-saat ini memang kan ada namanya nonton Braveheart kan. Iya. Nah, Tahu. Braveheart ya itu. Iya. Ya, pemecahan Civil War antara utara dan selatan. Ya utara itu yang masing mau sama Inggris, yang selatan itu yang tidak mau sama Inggris. Iya, Gitu. iya. Nah di sini apa the industrial revolution itu terjadi di sini. Nah ini pattern yang pertama. Wow, berarti udah dari lama tuh ya ada Udah lama. pandangan itu gitu. Pandang itu. Wow. Nah, gue pengen share lagi sedikit. Di zaman dulu sebelum ada brand, itu kalau di daerah Eropa, kalau lu pergi let's say ke tenda-tenda. Jadi zaman kalau di Eropa itu especially kayak di Italia, kalau Italia itu namanya piazza. Oke. Piazza. Jadi kalau misalnya kita penduduk, pasti ada satu kotak piazza. Yang kalau di Kelapa Gading kan ada ngomongnya La Piazza. Ya, La Piazza de Plaza. Oke. Nah, the Plaza itu adalah di mana kalau orang-orang Itali zaman dulu tuh mereka tuh untuk gather. Gitu. Kalau ada berita, ada show, ada makan-makan, restoran itu selalu ada di Piazza. Nah, di zaman dulu sebelum ada logo, mereka tuh pakai warna. Iya. Mereka pakai warna. Jadi kalau lu ke Itali, lu kan kalau misalnya lu masuk ke dalam toko kan punya tendanya tuh di depan apa namanya? Awning ya? Iya. Awning di depannya. Awning itu bertanda, Bro. Bertandanya itu dengan warna. Warna. Oh. Nah, kenapa Starbucks warna hijau? Karena memang coffee shop di sana rata-rata awningnya warna hijau. Jadi tanpa lu lihat logonya, tanpa lu tahu ini adalah si Marcos Coffee, lu lihat hijau itu dia udah tahu itu bisnisnya coffee shop. Iya. Gitu loh. Kalau lu lihat warna merah itu wine. Kalau lu lihat warna hitam adalah steakhouse. Kalau lu lihat warna biru itu adalah rata-rata pasta dan makanan-makanan yang lain atau roti. Atau roti. Gitu loh. Kan makanya kalau lu lihat kayak Paris Baguette warna biru segala macam, itu bukan coincidence menurutnya. Iya. Itu adalah tanda di zaman dulu bagaimana lu mendiferensiasikan bisnis lu di komersial dengan warna. Wow, berarti udah dari dulu. Udah dari dulu. Kalau Bro. ini tahun 1750 juga. Udah dari dulu. Yes, dari dulu. Oh, oke. Dari dulu di dalam revolution era ini. Karena branding itu di zaman dulu tuh belum ada. Kan lu waktu itu lu sempat sebut juga kalau yang kayak Three Kingdoms itu kan mewakili warna juga tuh. Betul. Ya, raja-rajanya. Nah, warna tenda-tenda itu di Piazza pasti ada warna-warna bendera-benderanya. Nah, bendera itu udah tahu. Oh, warna itu steakhouse tuh. Nah, itu Berarti udah ada logo belum? Belum, Belum rata-rata ada. justru cuma nama Warna, doang. oke. Nah, kayak lu lihat zaman sekarang nih, kalau lu lihat kayak Paul Bakery, zaman dulu kayak gitu doang. Gitu loh. Mescolanza nggak ada ikonnya dulu gitu. Iya, Zaman dulu memang trademark itu cuma hanya nama gitu loh. Cuma nama. Basically is not really ada logo, ada misalnya belum ada emotional brandingnya, masih fisik doang yang lu lihat bahwa mentally gue lihat warna ini gue tahu ini apa, functionalnya. Seperti itu loh. Tapi menarik juga saat yang si Samson itu bikin ternyata dia udah ada filosofinya di belakangnya. Betul, keren ya. Keren. Tali loh, namanya Samson. Ya kan bisa aja namanya apa yang lain ya. Cuma filosofi dia memang kayak agak sedikit kayak biblical dari Samson yang di Alkitab. Alkitab. Which is yang ngomongin tentang rambut Samson itu kan yang kuat. Iya, Karena kalau dipotong makanya dia jatuh ya. Iya, bener. Makanya dia kehilangan kekuatan karena dipotong rambutnya kan. Iya. Nah, seperti itu sih. Oh, Seru nice. ya. Bagus banget. Jadi sebenarnya kalau ini kan perjalanan panjang banget, Bro. Sebenarnya nih kalau dari kita tidak melihat sejarah ini, sebenarnya apa sih yang paling sering dilupakan di branding di era modern ini? Di era modern ini paling sering dilupakan sekarang adalah makna. Oke. Makna. Itu Lu malah punya nggak ada. brand gak punya makna, lu cuma punya logo. Iya. Lu punya produk gak punya makna, lu cuma punya logo. Sometimes people forget about maknanya. Iya, dan logo bukan brand. Logo It's is a part of brand. Lu punya nama Junior, right? Tapi kan Junior banyak yang punya nama Junior ya. Tapi mukanya Junior siapa? Iya, logonya itu. Oke. Gitu kan. Kalau lu operasi muka ya, ya mungkin nggak tahu ya jadi Junita atau gimana. I don't know gitu kan. Tapi kan identitas kita kan muka kita. Iya, Gitu. betul. Muka kita gitu loh. Nah, bayangin adalah logo adalah muka. Oke. Itu orang yang akan ingat kita. Orang yang akan tahu, oh lu tuh Junior, lu tuh Tama, lu tuh Fami, ya muka bro. Kalau besok tiba-tiba di operasi muka, gue nggak kenal lagi siapa. Sama kayak brand lah. Brand itu cuma hanya mengingat recognition. Itu yang sering Tapi dilupakan kan ya. Junior itu, Tama, Christine kan punya maknanya. That define who are you-nya. Nah makna itu yang kadang-kadang suka lupa dari pengusaha. Oke. Suka lupa dibangun. Lupa dibangun apakah Atau tidak ada knowledge? Tidak dibangun atau tidak di-maintain dengan baik. Oke. Mereka terlalu fokus dengan kecantikan, terlalu fokus dengan produk.
Oke. lupa maknanya. Iya, walaupun ada beberapa yang sukses tapi itu bisa dihitung jari kan. Iya. Oke. Nah, berarti sih pergeseran antara dari 1500 sampai akhirnya 1750 ini, Bro. Betul. Nah, ini sebenarnya eh, apakah dari Samsung ini akhirnya menelurkan filosofi-filosofi yang lain di Belum setiap bro, brand? belum begitu. Jadi zaman dulu kita masih boleh bilang slapstick ya, yang paling gue pernah sih. Iya. Slapstick itu seperti apa? Kayak joke-nya Charlie Chaplin, itu slapstick. Itu slapstick. Lu nggak usah mikir, lucu, ketawa, slapstick bro, Oke. kan? Kalau sekarang kan kalau lu lihat joke-joke-nya, contoh kayak kemarin kita bahas kayak ya, Mens Rea ya. Mens Rea, itu mungkin nggak lucu loh, tapi ada filosofi di belakang-belakangnya loh. Iya. Yang ada makna tersembunyi ya. Iya. Makna. Jadi zaman sekarang memang kita main kepintaran intelijennya kita. Untuk istilahnya joke itu bukan artinya gue ngomong lu langsung ketawa. Iya. Gue ngomong lu mungkin cerna dulu, mungkin ketawanya di rumah anjing Iya, gitu. iya. Nah, gua Iya, kata, iya. ya bisa juga seperti itu. Iya, kan? Memang kita memainkan intelektual. Nah, dari jedanya kemarin yang tadi gue ngomong itu 1750 sampai 1870 itu kan era-era revolutionary itu. Iya. Di mana mereka tuh mengambil kekuasaan. Mereka mengambil teritorinya. Iya. Zaman dulu juga perang juga bodoh-bodohan, bro. Perang itu nggak zaman pastinya. sekarang. Perang itu zaman dulu, gue perang duel sama lu. Yaudah, kita cepet-cepetan nembak. Lu Iya. lihat kayak Braveheart Iya, kan? iya. Itu sangat-sangat konyol. Jadi lu lebih banyak kan skillnya, Skillnya, betul. bukan strategi gitu atau bukan gimana ya. Nah, ketika 1870 sampai 1920, nah inilah dimana namanya era-era invention. Invention. Betul. Oke. Kenapa era invention? Karena produk lu mesti ada inventionnya. Iya, Kalau nggak, iya. apa yang lu paten? Iya, Apa yang betul. lu trademarkin? Nah, era invention ini di sinilah mulai diregister paten. Oke. Yang paling banyak itu sebenarnya di aviation. Nah, justru dimulai dari the Wright Brothers. The Wright Brothers ini kan ciptakan kapal desain-desainnya. Nah, di sini di mana tuh innovation itu sangat-sangat leap banget. Oke. Leap banget. Jadi kalau lu mau tahu, di area mana di dunia ini sebenarnya ada di masa periode di dunia ini kita ada berapa generasi yang di mana tuh penciptaan tuh luar biasa banyaknya. Which is luar biasa adalah di 1870 sampai 1920. Iya. Itu yang benar-benar tuh banyak banget. Oke. Kenapa? Karena adanya perang. Perang itu memang sedih. Kenapa? Perang banyak yang meninggal, Iya. yang meninggal ya. Kehilangan Gitu. lah ya. Tapi perang itu juga banyak bikin orang yang mikir, right? Gue tanya lu deh, lu nonton yang The Film 300 kan? Iya. Right? Yang si itu ya Maximus. Iya. Maximus yang film pertamanya kan dia kan perang tuh. Dia perang sama siapa? Persia. Bukan bro. Yang mana nih? Yang di film awalnya. Oh, bukan yang 300-nya ya? Yang 300, bukan 300 ya, Gladiator. Oh, Gladiators. Dia perang sama siapa? Gue lupa deh. Dia perang sama Barbarian. iya. Itu Vikings Barbarian ya. sebenarnya itu Jerman itu. Di atasnya kan Jerman bro. Kalau lu lihat dari peta ya. Dia perang sama Jerman. Iya. Jerman itu zaman dulu ya mereka tuh Barbarian. Iya, Right? betul. Tapi kenapa tahu nggak? Jerman itu sekarang hebat banget teknologinya. Right? Karena dia ratusan tahun ya mungkin thousands of year untuk bagaimana menjatuhkan Roma. Iya. Seberapa engineering, dia bikin tangga, dia bikin ini, try to break down that Rome wall. Betul. Sehingga mereka tuh sampai sekarang, that's why engineering di Jerman tuh hebat banget. Nomor 1 ya. Kenapa? Thousands of years bro, they're trying to attack Rome, trying to bring down the big Rome. Seperti itu loh. Now the Chinese guy yang ini. Right. Nah itu dia, sebenarnya sejarah itu yang membentuk kita. Akhirnya. Right? Membentuk negara. Kenapa sih kayak Jerman tuh jago banget ya tentang teknologi. Engineering-nya. Gitu loh. Kenapa sih kalau misalkan kita ngomong tentang atas Viking tuh orang-orangnya kasar. Iya. Memang bukannya sifat tapi adalah alam yang membentuk menjadi mereka. Dan menjadi sejarah yang budaya, membentuk budaya mereka. Seperti itu. Oh nice. 1870 sampai 1920 itu di mana invention banyak banget. Okay. Dari kreativitas, dari innovation, dari imajinasi, disitulah di mana imagination itu berkembang. Oke. Berkembang sekali, gitu kan. That's why disitulah di mana Albert Einstein kan bilang kan, knowledge is more value than imagination is more value than knowledge. Karena lu bisa punya knowledge tapi lu nggak tahu ada imajinasi apa yang lu mau bikin, sama aja you're not doing anything. Seperti itu loh. Agree. Nah, setelah itu di tahun-tahun ini, di tahun yang tadi 1870 nah disinilah mulai ada brand yang sampai sekarang masih hidup. Coba tebak brandnya apa, bro? Brand apa dulu nih? Rumah. Apa yang kita sering minum? Nah, gue kerucutin. Oh wow, air putih gitu. Bukan. Air putih belum terinvent, bro. Beer. Bukan. Wine. Coca-Cola.
Oh, dari tahun 1800. Coca-Cola ini yang di-invent di zaman-zaman itu. Coca-Cola is first introduced adalah di 1886. Nah, this is where Coca-Cola starts. 1886. 1886. Udah lama ya itu brandnya. Yes. Udah lama banget. Coca-Cola sebenarnya di awal tuh diintroduce sebagai apa tau nggak? Obat batuk. Oh iya. It's a Gue cough- pernah dengar. It's Iya, a cough syrup, bro. iya. Tapi dengan orang ini dia pinter, dia turn Coca-Cola ini menjadi minuman yang asik lah. Karena kan ini ada soda dan segala Soda, macamnya. Ada brand lagi, bro. Kalau lu tahu di zaman-zaman itu. Apa tuh? Tebak, ini barang lu pakai tiap hari Barang gue pakai tiap hari. di mulut lu. Odol. Mm-mm. Oh, odol bener. Colgate. Colgate itu 1873. Nah, ini mulai dipatenin nih. Ada brand lagi kendaraan. Pasti lu tahu lah. BW. Mobil pertama yang diciptakan Oh, BMW. bukan Ford. Oh, Ford. Ford Motors. Nah, itu juga sama di ini tapi udah later ya, 1903. Iya. Tas yang mahal banget. Apa nih gue nggak tahu. Tas lain. Chanel. Oh, oke. Itu brand lagi tuh. 1932. Ada juga mainan yang sering dimainin sama anak-anak. Bisa dicopot pasang. Lego. Oke. Nah, itu mulai tuh brand-brand ini mulai jadi pioneer yang untuk orang tidak boleh dicontek. Nah, disitulah mulai di protect lah secara image-nya, secara brandnya. Nah, di sini the brand made their mark through mana? Dari newspaper sama magazine. Oke. Seperti itu. Nah, ini kan berarti beberapa brand ini sudah tidak tidak hanya memikirkan kualitas produk, bro. Udah mikirin kualitasnya juga, tapi mikirin brandingnya juga, Betul. kontennya juga gitu ya. Betul. Jadi membuat orang lebih mau meminum dan membuat orang mulai terangsang secara pemikiran Psikologi ya, ya. karena Iya, lihat ada poster. Gitu. Zaman dulu iklan-iklannya lucu-lucu. Gitu loh. Iya, Ini kayak Coca-Cola cuma hanya Coca-Cola is delicious. That's it. Tagline ini dia punya headline-nya cuma gitu. Iya, A iya. good to the last drop. That's it. That's it gitu. Coba ada orang yang lagi minum aja. Slapstick kan? Iya. Gitu loh, slapstick. Basically nggak ada sesuatu yang kalau sekarang kan lu lihat iklan-iklan kan mengayal ya. Iya. Kadang-kadang nggak kasih lihat produknya tapi kayak Bisa gue pengen nih menggambarkan. ya outcome ya, dream outcome. Kalau zaman dulu tuh very simple. Oke. Lu jualan kopi ya taruh aja kopi. Slapstick Iya, gitu iya. loh. Gue tadi malam gara-gara lo ngomong ini copywriting ya. Jadi gue keluar lift terus ada banner gitu, banner gereja sih, banner gereja terus nggak ada apa-apa bro, kosong. Terus ada tulisan gitu, depannya titik-titik, semua dimulai dengan langkah kecil. Udah gitu doang. Apa ini? Nah itu jadi gue kepikiran terus tuh jadi. basically message sekarang itu memang menjadi kita mikir sih. A good message right now is for us to think. Iya, Because kalau when we think about the product, we think about the brandnya juga. iya. Slapstick is okay. Ya misalnya kalau zaman dulu kan kita lihat ya, lu jualan, mohon maaf ya, teh botol kotak tapi ada botolnya juga. Itu slapstick kan? Iya bener. Itu slapstick. Maksudnya kotak ya. ngapain lu udah teh botol kotak, lu taruh botolnya lagi di depan gambar kotaknya gitu kan. Well, memang zaman itu memang mesti ada education eranya. Seperti itu loh, education era. Nah, tergantung seberapa literacy komunitas atau culture yang dibicarakan. agree. Karena kalau dengan kayak poster tadi tuh, itu basically memang dia memarketkan atau bukan memarketkan ya. I don't want to say gereja itu memarketkan ya. Dia tuh membuat orang yang punya edukasi memikir. Iya. Bayangin deh kalau orang itu tidak punya edukasi, dia baca itu berarti nggak ada rasa apa-apa. Iya. Dia nggak Apaan apaan nih sih ini, gitu ya. ya kan? Ya kan? Kalau kayak kalau kayak si Panji, apa sih? ya, dia nggak akan feel apa-apa. Iya, setuju. Itu loh. Nah ini sebenarnya pergeseran ini sekarang kan branding tadi yang kita obrolin ada branding udah hidup di pikiran orang-orang nih bro. Ya. Jadi saat 1870 itu berarti udah ada pioneer untuk ini nggak mau hanya di kemasan atau di iklan aja ya. Sebenarnya mereka tuh hanya untuk mendeliver message doang. Somehow tapi nempel Deliver. orang-orang. Deliver enggak. Jadi caranya zaman dulu tuh lebih ke brainwashing. Oke. Jadi mereka tuh lebih caranya adalah bagaimana orang tua seling mandi ya jangan lupa mandi ya jangan lupa mandi ya jangan lupa. Ya lama-lama kan kita kan ya udah gue mesti mandi. Iya. Jadi ke cara brainwashingnya seperti itu. Jadi using repetition. Iya. Using berulang-ulang kali sehingga orang ingat. Kayak lagu. Lu ingat gak sih kalau lu denger lagu selalu lama terus tiba-tiba lu lagi sendiri lu tiba
kayak lagunya tuh Iya, iya, nyantol di otak. tiba-tiba. Nah, zaman dulu itu maka mereka masih pakai cara namanya brainwashingnya seperti itu. Oke, Repetasi yang sehingga kita ingat oke. gitu loh. Mm-mm. Jadi emang berarti setelah si branding ini tidak sengaja secara repetitif dimulai, mereka hidup di pikiran orang ini, tapi mereka kan akan membentuk persepsi ya terhadap Ya. brand itu sendiri ya. Mm-mm. Nah ini berkembangnya pesatnya tuh dari 1850 sampai titik Mm-mm. boilingnya tuh sampai Sampai kapan bro? 1920 bro. 1920. 1920 kurang lebih era di sana. Nah kalau kenapa 1920? Karena itulah di mana dunia berubah lagi setelah Iya, iya, perang perang dunia lagi. ke-1. Nah ini kan juga akan masuk perang Dunia kedua. dua. Nah di sini ada penciptaan baru. Hmm. Kalau zaman dulu kan kita masih pakai majalah, mading, newspaper, koran ya. Nah di situ zaman dulu. Oke. Nah di zaman 1920-an di sini mulai ada satu hal yang baru namanya radio. Oh iya iya iya. Benar. Mulai adalah televisi. Mm-mm. Nah, tapi di zaman dulu radio itu yang lebih kuat. Hmm. Karena emang visual kan masih hitam putih ya zaman dulu ya. Benar-benar. Nah, di Belum zaman- ada audio juga. Bang. Betul. Di zaman 1920 ini, di sinilah adalah kita ada zaman baru. Oke. Which is ya mulanya elektronik itu masuk. Mhm. Nah, seperti perang dunia itu mulai ada elektroniknya. Iya iya. Kapal udah wow ya kan. Iya, Udah bukannya Red Brothers ya, The Wright Brothers yang gak ada suara gitu kan. Nah sekarang ini udah mulai ada baling-baling bambu kan. Baling-baling. Jadi Udah mulai ada tank, Iya, revolutionary di sini memang udah belum berubah. Bangunan-bangunan udah mulai pakai besi. Udah zaman-zamannya arsitek tuh kayak Miles Bandero, udah ada Frank Lloyd ya kan. Udah mulai ada inilah dia punya arsitek. Oh, jadi perkembangan si brand ini terjadi pergesekan dari eranya masing-masing. Dari eranya. Oke, oke. Jadi kan sebelumnya kan era industrial. Jadi di mana tuh kalau lu punya pabrik, lu jago lah gitu kan industrial Iya, iya, era. betul. Jadi di mana pabrik itu mulai ada dengan that's the first thing. Nice. First you have the product. Nah, kalau lu punya produk kan mesti mass production ya. Iya. Nah, pabrik itu ya mulai di situ. Yang menjadi benar-benar core-nya. Seperti of like lu bikin mobil, lu bikin pesawat, lu bikin radio, lu bikin mesin apa, nah pabrik industrial era. Iya, iya, iya. Dan di situ udah pasti ada brandnya lah ya. Ya, Yang mesti ada bekerja. brand. Ya, Sudah dia mulai ada brand, bukan mesti ada. Mulai ada brand itu mereka bisa menidentifikasikan, oh ini apa. Zaman dulu kan ya makan gitu kan. Iya, iya. Oh nasi goreng gitu kan. paling Ya, belum beli ada- sama si pemiliknya gitu langsung ya. Gitu. belum ada kayak namanya produknya ya gitu loh. Nah, di zaman 1920 itu sampai 1950 di sini perkembangannya lumayan dahsyat. Nah, di sini where the whole new level become audible, memorable as as relatable. Nah, kan suara. Lu nggak cuma hanya lihat poster. Iya, Lu bisa betul. ada na Coca-Cola. Nah, gitu ya. Iya, Lu iya. bisa ada suara, ada musik dan juga bisa menyampaikan message. Hmm. Gitu, seperti itu di audible. Seperti Makanya lebih melekat lagi tuh Lebih melekat. ke orang-orang itu. ya. Dan ada satu hal lagi bro, 1910 ada yang di-invent, Hmm. Iron Man. Iron Man itu konsepnya 1920. Oke. Seperti itu loh. Nah, Tujuannya itu dia- adalah zaman-zaman di mana tuh era-era Art Deco. Mm-mm. Jadi sebelumnya kan ada era Bauhaus. Ya. Bauhaus ini era-eranya Art Deco. Oke. Jadi di mana tuh structure itu penting. Di mana warna-warna itu jadi mulai punya warna-warna yang ngejreng ya. Gitu. Iya, iya, Art iya. Deco. Oh itu Art Deco. Art Deco. Jadi kalau Iron Man itu desainnya itu desain zaman-zaman Art Deco. Art Deco itu kan warna kuning sama emas kan. Nah, that's where desainnya Iron Man is from the Art Deco era. Berarti saat ini 1920 nih. 1920. Itu berarti- around that lah, 1910, 1920 around that era. Jadi saat itu memang udah pergolakan mau perang dunia kedua kan bro. Nah, Betul, Ini brand ada yang muncul lagi nggak di sini? Ada banyak bro. Tetap ada banyak, ya? banyak. Bahkan untuk mendukung peperangan itu mungkin. Betul. Malah military pakai sistem ini. Sistem dengan radio dan film. Iya, Nah, iya. jadi perfilman ini memang juga udah mulai tuh di branding, ya kan? Jadi udah mulai kalau misalkan gue bilang kayak pemerintahan tuh mulai kampanye ini di era Iya, ini, iya, mulai era ngerti ini. pakai audio, mulai Benar, ngerti benar. pakai poster, pakai film. Nah, awal-awal itu karena mulainya perang, ya kan kalau lu lihat kan yang masih kayak begini-gini tuh gerakannya, yang Iya, iya. yang kepotong-potong ya film-filmnya ya. Nah, itu zaman-zaman dulu. Jadi perfilman audio ini sebenarnya buat apa? Buat propaganda, buat di mana tuh betul. lu show contribute bukan kontribusi ya. Bagaimana sistem lu
bisa reach to a lot of people in Iya. one time. Iya. Kalau zaman dulu kan kayak pidato ya siapa yang denger ya cuma sekelilingan. Lu mesti capek ya. Pidato Pakai pakai mobil di bak gitu. Iya. Kan di belakang gitu. Betul. Nah, Iya, zaman iya. sekarang nih udah zaman-zamannya yang udah pakai radio, udah Radionya punya mic. All the great civilians of Ah, America iya, gitu. betul. Iya, 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 betul. Udah sampai bisa kayak ada telekomunikasi, Morse code, ya kan udah. Oh iya benar Morse code di situ tuh ya. Zaman era ini. Oke. Gitu loh, udah telecommunication. Jadi sudah memang si brandnya ada untuk teknologi apalagi itu diperuntukkan untuk perang ya. Betul, sebenarnya untuk itu. Film pertama kali diciptakan itu basically juga dari Rusia. Nah, film itu basically tentang politik. Iya, iya. Ya, aku nggak mau balik lagi ke Mensreya ya, tapi memang tentang politik. Jadi tentang bagaimana lu jadi pahlawan, lu jadi superhero, Benar. lu jadi tentara yang bisa ngelindungin negara. Itu politik banget. Iya, It's not about love. Zaman dulu emang negaranya siapa yang musuhnya itulah yang dikalahin sama si ini. betul. Jadi bikin kayak gairah kayak misalkan, wah kita mesti kayak gini nih. Oh, become a hero tuh seperti Iya, ini. iya. Nah, the oldest Russian is the first movie maker tuh di Rusia, bukan Hollywood. Iya, iya. Itu memang diperkembangkan di Amerika. Begitu. Yang sekarang ya kita tahu semua film ya action Hollywood ya kan. Nah, zaman dulu enggak, is from Russia. Dan gue juga tahu deh kalau misalkan ngomongin Jerman apa Nazi ya. Ya antara kedua itulah ya. Itu juga kan engineeringnya bagus banget katanya kan. Sampai dibahas sampai sekarang juga masih relevan itu si engineering itu ya. Tanknya Tanknya iya. Yoi waduh. bisa selam ke dalam. Ada filmnya kan? Di Netflix lah ya ada nih. Tapi dari seluruh ini ya keluar dari ini. Tapi dari seluruh film yang itu yang gue suka cuma Inglourious Basterds. Oh, Inglourious Basterds. Bagus banget ya. Keren. Iya maksudnya fantasinya si itu. Betul. Oke. Berarti setelah perang ini bro. Ya. Setelah perang ini pasti kan dari ada yang meninggoy lagi katanya. Itu dia. Jadi sebenarnya perang tuh bagus nggak bagus. You know. Perang tuh bagusnya kenapa? Gue nggak pro perang ya. Iya, Gue nggak mau mati juga. Gue nggak mau perang. Tapi menurut gue, keyakinan gue, perang itu sebenarnya ada goodnya. Sebenarnya di saat-saat perang itu banyak invention, gitu loh. Banyak invention di saat-saat itu. Jadi kalau lu lihat, karena perang kita punya mobil sekarang. Yeah. Mereka bisa ngerti, oh ternyata besi itu bisa dibengkokin, besi itu bisa dipatri, gitu loh. Dan juga dapatnya parasit, parasut. Apa? Polyester. Oh polyester. Apa namanya kayak polyester. Iya. Ya. Untuk ini tekstil. Nah, tekstil itu di zaman-zaman perang. Jadi buat parasut, buat apa yang anti air. Jadi baju itu kita nggak basah. Jadi Itu di situ lah. temuan dari military. Okay. Jadi military ini memang invention itu dapatnya dari banyak kan dari military. I see. Seperti itu. Gua tanya lu tahu nggak ceritanya tentang Chanel? Enggak. Coco Chanel. Coco Chanel itu Dia dari mana sorry ya? Dia dari mana sih? Paris atau? Dia Italian, Oh, tapi dia memang buka toko di Paris gitu kan. Karena buka toko karena ada cowok yang kaya. Gue kira dia Chinese soalnya. Bukan Coco. Ada aja. Coco Chanel. Coco powder gitu. Coco Pops ya. Nah, jadi si Coco Chanel ini sebenarnya kan dia tuh menjadi terkenal karena dia itu di-assign untuk bikin seragam PMI di saat perang. Oke. Seperti itu. Nah, Coco Chanel ini ya sebelumnya udah ada brandnya atau belum? Belum. Coco Chanel kan fashion designer dia. Dia terkenalnya dengan si straw hat-nya, mulai ada fashion, mulai tas. Nah, di saat itu karena ya pacarnya apa suaminya lah, ambigu lah ya, kan orang besar banget tuh, yang pengaruh banget. Jadi dia minta si Coco Chanel itu ngedesain PMI nurse, punya baju di saat zaman-zaman perang. Nah, ketika dia ngedesain, sebenarnya banyak yang dihujat sama orang-orang si military-militerinya. Jadi sebenarnya zaman dulu Coco Chanel itu adalah cewek desainer yang pertama kali memperbolehkan wanita itu pakai celana. Jadi kalau hari ini nih teman-teman ya dozer ya wanita ini hari pakai celana, sebenarnya itu berkatnya Coco Chanel. Zaman dulu wanita tuh nggak boleh, lu nggak pernah lihat cewek tuh pakai celana. Selalu pakai rok. Pakai rok. rok. Terusan gitu yes. Ya. Coba lu lihat fashion dari 1920 ke bawah itu nggak ada yang namanya pakai celana. Nah, Coco Chanel ini membuat nurse pertama kali pakai celana. Kenapa? Tapi dihujat abis sama general-generalnya. Awalnya. This is disrespecting. Women should not wear men's clothes. Women should not dress like men. Tapi dia bilang gini, do you want to survive? Do you want to live or you want to die? You want me to look beautiful or you want me to help people and make them live? Karena kenapa? As a nurse, lu perang, lu nggak bisa
Yang rok lu Iya, kan iya, kemana-mana. Iya. Lu nggak bisa kelihatan cantik, Mm-mm. gitu kan. Lu jongkok, lu berdiri segala macam, lu nggak bisa kelihatan cantik. Iya, Jadi iya, that's why nurse itu pakai pakai celana. Hmm. Ya didesain sama si Coco Chanel. Makanya hari ini kalau lu lihat semua rumah sakit, rata-rata nurse-nya pakai celana. Ya itu memang udah konsepnya dari Coco Chanel dari awal. Oke, oke. Jadi function is more important than beauty Iya, in the iya. moment Jadi of war. Berubah itu ya. Berubah. Oke. Nah dari situ baru mulai ada the acceptance of men perbolehkan wanita pakai celana. Oke. Nah ini mungkin teman-teman nggak tahu ya sejarahnya ya kenapa Iya, iya. cewek boleh pakai celana sekarang. Zaman Iya, dulu nggak iya. boleh bro, disrespecting bro. Wow. Jadi zaman dulu kan memang kayak masih kekuasaannya ya cowok-cowok, cewek-cewek ya, Iya, cewek iya, mesti iya. nurut sama Perbedaannya. cowok ya, sama lelaki ya, nggak boleh sama gitu loh. Nah dari situ bro, dari 1920s to 1950s ini tuh gila banget. Perkembangannya tuh dari semua materi, produk, mobil itu tuh gila banget, Dahsyat banget. dahsyat Iya. banget. Apalagi setelah Perang Dunia once ya 1945 ya kalau kita tahu ya. Setelah 1945 itu produk banyak banget, produk mobil, Porsche, Ferrari, Iya, iya. apalagi tuh ya Porsche, Ferrari, Bahkan sampai di Mercedes. musik juga banyak tuh plat-plat ini kan, Betul, records. betul. Tapi kalau musik itu paling banyak tuh di 15.000 di 1500-an. Nah, Da Vinci itu musician dia. Iya, Dia iya. bikin harpa, dia bikin banyak alat-alat musik di zaman Iya, iya. zaman itu. Pengarsipan kan dulu entah itu instrumen atau not ya. Ya, Ya, zaman dulu betul, ya. zaman dulu. 1500-an. Iya, betul. Iya. Nah, memang kalau di zaman elektronik ini mulai ada nih. Jadi basically yang paling besar itu sebenarnya besi lah. Iya, Besi iya. bisa dibengkokin. Jadi itu dari kalau lu bisa lihat structure di arsitek kayak misalkan si Miles Bandero atau itu dia punya structure tuh besi bisa dibengkok tuh. Nah, itu Iya. tuh zaman dulu tuh kayak nggak mungkin bisa. Nah, bisa di saat itu. Wow. Gitu loh. Mobil udah nggak kotak, mobil tuh curve. Udah curve. Ya kan kayak dulu kan Cadillac. Ferrari kan ya Cadillac itu kan curve ya. Iya, iya. Nah, zaman dulu nggak bisa tuh besi dibengkokin, mereka nggak punya teknologinya. Nah setelah Perang Dunia Kedua ini Barulah tercipta. mulai ada banyak brand yang tercipta. Perang Kedua tuh gila banget bro. Di Amerika banyak banget barang-barang baru, di Eropa banyak invention, di Jepang Oh iya. juga banyak. Lu bayangin Banyak, iya, iya. dari Kamakase sampai Kimochi nih, ya kan? Iya, iya, iya. Doraemon nih, ya kan? Perubahannya begitu. Perubahannya gila men, dari bunuh orang sampai jadi cute-cute. Jadi animasi itu cuma satu generasi bro. Iya, iya, iya. Jadi kayak bapak lu bunuh orang, lu di sini bikin Lagi gambar. karikatur. Apa gua ngapain sih gitu. Itu cuma satu generasi. Iya, iya. Generasi. Cuma kalau Jepang itu memang mereka mengambil sisa-sisahannya karena Jepang itu kan memang terkenal dengan resistor ya. Iya, Resistor dan teknologi. Nah, that's the time where PlayStation bukan PlayStation, Sony itulah mulai menjadi pabrik, mulai menjadi electronic Iya, iya. company. Yang berkembang menjadi Iya. gaming gitu loh. Nah, itulah dari 1920 sampai 1950 itu di mana tuh perkembangan the second period generation lagi Iya. yang gila banget inventionnya. Hmm. Seperti itu di era-era yang Era itu. era itu banyak banget. That's why brand itu mulai ada, orang mulai balik lagi, mulai Karena sebelumnya kan tadi lu bilang kalau dulu sebenarnya orang beli produknya itu karena mungkin ngerasa aman ya terhadap pilihannya, terus pada akhirnya fungsi. Ya pas di yang perperangan itu sekarang inventionnya lebih gila lagi. Betul. Ini gimana jadi differentiate brand? differentiate bro. Jadi nah zaman dulu itu boleh bilang masih konservatif branding lah ya. Masih boleh bilang ya the early age of branding. Nah dari di 1950 sampai 1960 ini mulai cara baru, Oke. era baru. Namanya the birth of modern branding. The birth of modern. The birth Wow. of modern branding. Nah the birth of modern branding ini give a different sensation. Iya. Siapa yang lahir di sini? McDonald. Oh iya, iya, iya. Lo sempat mention before. Nah, McDonald itu mulai lahir di tahun-tahun ini. Oke. Nah, ada beberapa brand-brand yang lain juga. Tapi Iya. McDonald itu yang paling signifikan, yang after the post-war of World War II. Nah, McDonald ini yang mulai punya towards emotional advertising-nya. I see. Nah, mulai masuk ke sini. Oke. Nah, 4 titik yang McDonald pakai di dalam branding, which is sekarang juga masih kita practice dengan 4 titik ini. Oke. Jadi kita kalau di dalam branding ini atau di dalam graphic design, kita ada namanya the 4 law of design. The four The 4 law of design. for law 4 of design. hukum desain grafis. Oke. Apa sih 4 hukum desain grafis itu? Pertama adalah the law of color. Color, oke. Second adalah the law of shape. Oke. Ketiga adalah the law of typography. Typography. Keempat adalah the law of image. Wow. Ini 4.
Ini McDonald's yang ciptain. Bukan. Oke. Tapi mulai dipakai law, bukan McDonald yang ciptain, tapi McDonald menggunakan law of design 4 ini untuk bisa menjadi sebuah branding yang boleh bilang yang tekanannya yang outputnya yang punya makna ya. Iya. Di mana sih? Gue pengen nanya lu nih. McDonald tuh usahanya apa? Pasti lu bilang properti kan? Iya. Nah, tapi kalau kita ngomong street food, McDonald tuh usahanya apa? Usahanya makanan. McDonald usahanya adalah fast food. Fast food, iya. Fast food. McDonald usahanya adalah fast food. Warna apa yang paling cepat, bro? Merah. Sama kuning. Kuning. Udah nggak ada lagi kan, nggak biru, nggak hijau, nggak ungu, Iya. merah, kuning. Satu loh dapat. Bentuk apa yang paling fast, bro? Paling fast. Paling fast. Bentuk yang paling fast. Ya. Apa tuh, nggak tahu gue. Besar. Oh, besar. Ya besar kan paling cepat dilihat. Oh, Ya oke. dong, kalau lu di satu ruangan ada orang yang paling gendut banget ya, lu nggak bakal lewat. Iya. Maksudnya cepat dilihatnya ya. Paling Oke. besar, Gua paling kira tinggi. bentuk yang cepat gitu. Ya maksudnya yang paling cepat diterima atau Terima. paling cepat lah. Ya, Kita ngomong tentang tadi kan fastnya, yang Ya, gua ambil filosofi kata-kata fastnya. Bentuk yang paling besar. Ketiga adalah typography. Oke. Typography apa yang paling cepat? Dipahami maksudnya. Ya pahami. Eh, Yang sans serif. sans serif. Ya, Oke. Kalau kan nggak mungkin pakai script, pakai Oh iya, kaligrafi, yang cursive gitu nggak atau mungkin. yang cursive atau pakai yang kayak apa yang serif ya. Yang Oh, jadi typography di era itu udah ada banyak Typography font-fontnya. udah lama, bro. Oke. Jadi typography Lebih lama itu lagi udah ya. lama. Dan juga terakhir the law of image. Image. Oke. Nah, jadi kalau lu lihat ya, McDonald fast food merah sama kuning udah paling cepet. Iya. Oke. Kalau sampai sekarang lu lihat McDonald punya signage kecil nggak? Lu dari jauh udah kelihatan McDonald. Gitu Gede, langsung. big size. Itu udah filosofi dalam di law of design itu. Iya. Typography dia nggak bertele-tele, right? Mm-mm. Nggak pakai script, nggak pakai apa, pokoknya udah McDonald, itu Iya. Big Mac gitu loh, cepet. Typography juga tebel. Iya. Kayak ini kan sans serif kan ya, DOS ini sans serif. Iya. Kan? Yang keempat ada image. Lu ke McDonald dari zaman ke zaman, dia nggak pernah tuh taruh desainnya nggak penting. Iya. Big Mac, Straightforward. French fries, apapun simple, cuma kasih lihat produk straight. Karena orang juga datang, oke, gue mau beli ini langsung, Iya. ya kan? Kalau di zaman sekarang kalau gue punya klien ya, terlalu sepi ya, kayaknya kurang ada ini ya, kurang ini ya. Beauty Itu ya. sekarang, ya Iya, kalau iya. dalam zaman dulu, zaman sekarang juga sama. Lu lihat deh semua poster-poster pasti simple. Nah itu filosofi tetap di carry sampai sekarang sampai McDonald. Nah, itu iPhone membuat- apalagi lebih simple lagi. Simple banget. Nah itu adalah di mana brand has gone from informational Yeah. into untuk intimate gitu, untuk kesendiri gitu. Iya. Seperti itu. Dan kalau di zamannya McDonald itu memang mereka udah terapkan namanya sistem. Oke. Nah, mulai ada sistem lah. Kan kalau McDonald kan zaman dulu udah ada tuh sistemnya kayak lu bayar di sini. Nah, udah mulai sistem. Nah, memang udah modern ya. Oh, sistem pembayaran. Pembayaran, Pembayaran, sistem iya. pemesanan, Terus sistem kerja di delivery-nya. belakangnya, betul. Iya. Oke. Nah, lu mesti nonton itu kalau misalnya memang teman-teman dozer kamu suka nonton di Netflix kalau masih ada atau nggak cari namanya The Founder. Ya, Nah, itu ya, cerita itu bagaimana dia. McDonald itu diciptakan. Yang kalau misalkan ngelihat potongan shortsnya ya, pas si ownernya pesen, aku pengen satu burger, satu Coca-Cola gitu ya. Oke. Pas ditaruh, what is this? That's your order. Hmm. Yeah, this is my order kata dia. Iya, ini udah jadi. That's why it's fast food kan soalnya. It's fast food. Iya makanya. Oh udah jadi beneran. Gua harus nunggu di restoran lain nunggu lama gitu ya. Ini Iya. sekarang langsung Betul, jadi betul. gitu. Nah itu juga bisa kalian tonton tuh. Bagus banget. Gue bilang Bagus banget, itu bagus is one of the movie you should watch. Itu Iya, terus Michael ada Keaton rasa ya. ininya ya. Aduh. Memang ada rasa kayak kesel, memang kesel ada rasa kayak dia curang. Karena kan Iya, McDonald iya. bukan usaha dia Betul. sebenarnya gitu kan. Iya. Setuju. Gitu. Nah berarti ini sebenarnya udah ada trust ya, bro. Sebenarnya kalau trust secara visual, bro. Iya. Nah ini sebenarnya belum masuk seperti kayak zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan memang kita tuh bukan modern lagi. Kita sekarang memang udah advance di dalam branding itu sebenarnya memang udah emotional ya. Iya. Memang udah bukan zaman dulu lagi sih, bro. Oke. Berarti si trust ini masuknya di kapan tuh, bro? Masih jauh, bro. Gue kira tuh masih di Masih modern jauh, era masih tuh jauh. udah masuk belum ya? Belum. Wow, tapi dengan cerita lo dengan for law of designs Iya. itu yang dimasukkan oleh McDonald's, Iya. terus gue pikir itu akan ada trust tuh dari Belum, bro. pelanggan nih. Trust itu sudah ada trust,
mass, tapi dia belum gitu main emotional. Iya, iya. Jadi lebih masing Divine tuh personal lah. Iya. Kayak gue bisa bikin makanan buat lu doang, nih. Iya. Seperti itu. Tapi ya cepet. Iya. Seperti itu kan. Tapi belum bisa kayak gue bisa bikin makanan tailor for you. Kalau zaman sekarang kan udah boleh bilang Iya, kayak iya, banyak lu sih, tailored ya. Iya, Kayak iya. only you have. Yes. Ya kan? Kalau zaman dulu masih belum bisa. Masih bisa kan misalkan you need fast, you need now, I can do it. Masih bisa di situ lah. Masih boleh bilang cara mainnya itu Oke. masih modernisasi dari yang sebelumnya. Kalau zaman dulu kan yang tadi lu bilang, sebelum McDonald kan ya makanan lama dimasak dulu, Iya, yang betul. lain-lain ya. It's not as instant as McDonald dan Iya, efficient loh. Iya, iya. Dan dia juga dia pikirin wrappernya bagaimana, dia pikirin bagaimana minumannya. Packagingnya ya. Betul, seperti itu. Nah, berarti sih trust ini berkembangnya tuh setelah 1960 berarti. Trustnya udah ada bro, jangan salah bro. Oh, iya, iya. Kalau Maksudnya, branding secara trust lebih kayak emosional. udah ada. Tapi kalau misalnya boleh bilang masih bilang tuh kita brainwash. Iya. Dan ingat loh, zaman dulu tuh produk tuh nggak banyak, nggak kayak sekarang. Kayak Kalau sekarang, sekarang kan betul. kita tahu produk tuh cluttered banget ya. Kayak hari ini kalau gue tanya lu mau makan burger, wah lu pasti bisa lisin 100 macam Wow, burger. banyak banget. Zaman dulu nggak seperti itu. Jadi boleh bilang ya zaman dulu tuh nggak sekompetitif sekarang. Betul, betul. Tapi apakah zaman dulu gampang bikin bisnis? Nggak juga, karena kita memang PR-nya mereka kan menintroduce sesuatu yang baru. Nah, memang kesulitannya berbeda nih. Iya. Kalau hari ini kita bikin burger brand lagi, ya orang udah tahu burger. People really know what the product is, Yeah. right? Kalau zaman dulu kan, what is burger? What is fast food? Nah, lu mesti explain-nya. Memang kesulitannya skalanya berbeda. Iya, ya menjelaskan produknya dulu Ya, gitu. nggak ya. bilang juga ya, oh zaman dulu dia lebih enak, nggak juga. Nggak Cuma juga. memang zaman dulu kompetisi nggak segitu Betul. sekarang. Betul. Nggak ada mall. Iya, Belum belum ada. mall kayak gini. Dan belum lahan belum juga. Betul. Ya, belum banyak dipergunakan untuk kepentingan komersial ya. Le? Betul. Nah, dari tahun 1950 ke 1960 di sini memang era-era tuh orang tuh udah mulai balik lah. Udah punya uang, Iya, udah punya bisnis, udah mulai kerja. Basically it's getting better lah. Life is getting better. Nah, jatuh lagi di tahun 1960 ke 70. Iya. Nah, ini kita ada era baru lagi. This is where rebranding itu mulai masuk ke dalam slogan. Ini evolusi yang baru lagi. Iya. Nah, slogan, image, dan mereka tuh stay relevannya seperti itu. Ini udah masuk psychedelic belum sih? Belum. Kalau psychedelic kan di tahun 1970. 70 ya. Oke, ini 67 ke 70 Ya, ya. 60 ke 70. Dan di sini yang mulai tuh kayak apa yang kalau celana cutbray. Iya, udah mulai ya. Cutbray yang ketat ya kan, yang celana kalau main apa basket tuh celananya pendek banget ya. Iya. Di atas paha gitu. Rock and roll kalau nggak salah ya udah mulai di 60. Di sini mulai 60-an, the start of Iya. rock and roll, electric Iya. guitar Iya. itu mulai Betul, terkenal, ya. betul. Nah, di sini juga mulai masuk ke dalam the bluesnya, the early blues. Seperti itu. Kadang kan di sini kan di mana tuh kalau di Amerika orang hitam itu masih dibenci. Nah, 1950s, 1960s, Itu masih, ya. itu boleh bilang orang hitam tuh masih dibenci. Iya. Nah, di zaman-zaman ini orang hitam tuh duduk bus nggak boleh di depan, bro, mesti di belakang. Jadi basically masih Toilet ada, dibedakan. masih boleh bilang ya diskriminasinya itu tinggi banget lah. Seperti itu loh. Jadi Iya, lu nggak boleh deket-deket sama orang putih. Iya. Nah, di sini justru lahirnya Elvis kan. Iya, betul. Gitu kan. Elvis kan orang putih yang deket sama orang hitam, manggung, orang putih kaget. Kok bisa seperti gini ya? Jadi mixture of black and white. Iya. That's Elvis. Banyak yang mengira juga Elvis tuh ini kan hitam kan sebenarnya. Betul. Cuma karena dia memang pergaulannya di gereja dan di teman-temannya orang hitam, dia sering dia dapat influence berat sih. Iya, Sama iya. the black communities ya. Iya. Jika kan dance dia kan kayak Iya. that's the black dance. Lo nonton Forrest Gump gak sih? Nonton dong. Yang pas bagian lu bisa ngajarin gua nggak itu pas Forrest Gump sih Gumpnya masih kecil. Iya. Diajarin gitu kan, oh ya nanti gue pakai ya ini gaya lo, iya pakai, ternyata dia Elvis tuh. Iya, betul Elvis. Nah gitu sih. Jadi memang gue demen banget sejarah. Jadi kalau dari sini kayak jadi kita bisa relate sih. Iya. Nah di tahun setelah itu di tahun 70-an ya mulai the psychedelic. Nah, mulai perang lagi tuh. Iya. Ya kan, mulai ada perang-perang lagi, Ada Vietnam invasion War, lah ya, kalau ya nggak kan, salah. Cold War dan lain-lain kan Iya. itu. Nah di sini memang mulai nih brand-brand ini mulai nggak cuman hanya secara distrik, nggak cuma hanya localization. Mereka mulai mencar secara nationwide, maupun juga udah mulai masuk ke international basis. Di zaman 1950, banyak kan tuh lebih negara sama negara. Ini kalau misalnya kalian mau baca, ada bukunya The World is Flat. Betul kan? The World is Flat. Nah, di buku ini The World is Flat itu dibilang adalah zaman dulu itu lebih banyak sekolahan daripada mall. Kalau sekarang lebih banyak
mall daripada daripada sekolahan. Right? Jadi Mungkin bisa dibilang setara lah ya. lebih bro, lebih. mall bro, aku bilang sih. Sekolahan kayaknya muridnya aja kayaknya masih dikit ya. So basically kalau zaman sekarang tuh zaman dulu basically the world is flat. Jadi bilang adalah di 1950s itu is more like country and country doing deals. But that's international dong. Zaman dulu. Jadi lu susah kalau lu nggak ada Oh, tapi negara. country di Eropa maksudnya. Ya, the whole world. Oh, oke. The whole world. Kayak sekarang ya, misalkan kayak zaman dulu kan kita tahu ya zaman-zamannya ya mungkin ya zaman dulu ya mesti negara sama negara gitu loh. Jadi kalau lu individu lu punya kayak namanya junior bakery, lu mau buka di situ, lu tanpa negara yang bisa bantu lu susah bro buka di negara orang. Oke. Gitu kan. Nah zaman dulu mesti negara sama negara. Hmm. Nah di saat itu once the era nextnya lagi adalah negara sama perusahaan. Ya, jadi kalau misalnya di zaman-zaman kalau lu lihat di situ 70-an Kijang. Iya, Apa iya. Kijang artinya? Kerja sama Indonesia Jepang. Itu dia. Iya. Ya kan, Kijang. Nah, itu zaman dulu. Oh iya. Zaman dulu nggak bisa lu Toyota langsung masuk. Nggak mau, siapa yang mau kasih lu izinnya? Iya, Nah, lu persetujuan mesti dulu dari negara sama negara. Nah, abis negara sama negara ada mulailah perusahaan sama negara atau perusahaan sama perusahaan. Iya, Contoh kalau lu lihat di jalan tol, ya kan, Sanyo, apa tuh Hankook atau Samsung. Nah, itu perusahaan sama perusahaan. Tapi bayangkan mereka udah namanya udah multinational company yang masuk. Zaman dulu nih, kita ngomongin zaman dulu 60 sampai 70-an. Iya. Nah, mulai kapan yang kita mulai bisa introduce ourselves ada di 90s. Seperti itu, di tahun 19 di 80s di 80s jadi oke, gue balik lagi ya. 70s itu mulai depression. Iya. Jadi banyak-banyak tuh Psychedelic di era. psychedelic era. Nah di sini tapi bagaimana brand berkembang? Brand berkembang itu adalah mereka udah mulai brand refreshment. Iya. Jadi kayak misalkan kayak Walmart itu di tahun 1962. Nah dari sini tuh mereka udah mulai ngerti bahwa visual itu penting karena visualnya jadi satu pengaruh perubahan attraction. tuh ya. Ya, jadi mereka udah mulai nih punya guideline, punya panduan. Brand ini mesti di-apply dengan secara konsisten. Warna mesti konsisten. Nah, itu di tahun 1960-an, 70-an tuh udah mulai ada. Ingat loh, di zaman-zaman ini belum ada komputer ya. Iya. Graphic designer tuh masih boleh bilang potong-potong kertas nih. Banget. Right? Masih potong-potong kertas. Percetakan juga masih letterpress. Masih yang kuno banget nih. Belum ada namanya kayak digital printer zaman sekarang. Wow. Seperti itu. Nah di zaman-zaman sini masih boleh bilang manual labor lah. Nah, graphic designer itu memang belum di value tinggi banget. Gitu kan. Jadi masih boleh bilang ya kalau lu pernah lihat zaman dulu bikin koran kan ya, satu-satu disusun, iya. ya kan, baru dicetak, dijegrek gitu kan. Nah zaman dulu seperti itu. So di Walmart ini memang mereka tuh udah ngerti secara brand dan di sini become refreshmentnya. Jadi kayak Coca-Cola udah mulai refresh logonya, karena udah ketuaan kan ya. Rebrand ya berarti. Ya boleh bilang kayak gunting rambut lah. Oke. Branding udah mulai gunting rambut. Mungkin nggak rebrand. Oke. Nah branding ini nanti gue bisa jelasin. Branding itu ada dua macam. Nah branding itu kalau misalkan di dalam 1960 sampai 1990 ini kata-katanya adalah brand evolution. Oh bukan rebrand. Bukan rebrand. Iya. Branding itu ada dua macam. Jadi ketika lu punya brand yang sudah berjalan dan lu mau upgrade, kayak Starbucks kan lu lihat logonya kan tambah lama tambah simpel. Betul. Itu namanya brand evolution. Oke. Brand evolution adalah lu berevolusi kayak manusia. Kita pernah jadi anak-anak, mendewasa jadi remaja, dewasa jadi orang tua. Nah, baju kan ganti kan. Betul. Nah itu evolution. Kita orangnya nggak berubah. Betul. Orangnya dia Betul, aja, dia tapi aja. mengikuti zaman. Nah itu evolution. Nah kalau brand yang punya masalah atau mereka merger atau mereka ada sesuatu akuisisi atau sesuatu dispute yang mereka terhadapi dan mereka mesti rubah, itu namanya brand revolution. Gitu. Jadi kalau lu pernah lihat company tiba-tiba kayak dulu namanya XL, dulu namanya Asta Arya ya apa sih? Mereka merger kan, ganti logo. Iya terus ganti. Itu namanya revolution. Oke. Nah, nggak mesti selalu punya masalah, tapi mungkin bisa merger, akuisisi, atau mungkin juga mesti ada masalah secara dispute atau ownership berbeda. Itu namanya brand revolution. Revolution. Jadi revolusi mereka, gitu kan. Totally beda, bisa beda logo, bisa beda makna dan beda arahan. Seperti itu loh. Nah di zaman ini memang mereka sudah paham nih, jadi nge-rebrand, ganti baju lah ya.
seperti itu. Karena memang industri udah punya generasi yang baru, mereka mau capture generasi yang selanjutnya, ya itu evolusi dilakukan sama beberapa brand di sini. Iya. Nah, jadi mereka udah mulai taruh tuh namanya secara vision brandnya seperti apa, mission brandnya seperti apa, brand purpose-nya, brand Sudah mulai, statement, brand essence. Nah, mulai mereka understand bahwa ini tuh penting nih, betul kan? Karena kenapa? Perusahaan itu mulai besar. Iya, iya. Kalau zaman dulu mungkin ya karyawan 4-5 orang. Iya. Kayak Walmart karyawan mungkin udah kayak ribuan orang. Iya, iya. Lu mesti semua orang ini setara. Iya. Atau bukan setara ya, punya prinsip guideline yang sama. Visi yang Visi yang sama. Nah, berarti ya mereka mesti punya panduan Iya. secara ya mesti punya pedoman yang menjadi panduan di mana tuh Walmart tuh ini nih, what does Walmart believe? Iya. Soalnya kemungkinan saking gede perusahaan itu, lu mungkin nggak pernah ketemu sama direkturnya atau lu nggak pernah ketemu sama ownernya. Tuh, tapi owner mau semua timnya bergerak dengan satu visi. Iya. Nah, itulah branding itu mulai ada. Lalu masuk ke 1980, Ya. beda era lagi tuh. Beda era lagi. Tapi yang puncaknya itu di 1990. Kalau 1080 itu basically mulai banyak desain-desain evolusi di desain sih. Iya, iya. Ya misalkan itu mulai desain-desain udah terdisrupt. Tapi desain itu mulai benar-benar berubah itu di mulai late 80s sama early 90s. Karena kenapa? Komputer udah mulai diciptain. Sudah ada teknologi. Teknologi. Apple udah mulai masuk. Zaman dulu udah ada software InDesign, Quark Express, udah ada software namanya Micromedia. Mungkin teman-teman yang sekarang apa itu? Ya kan? Itu apa bro? Micromedia. Micromedia itu sebenarnya sebelum Adobe. Oh, Zaman sekarang kita kan sebenarnya professional tools kita kan Adobe Adobe Suites ya. Iya, iya. Seperti kayak InDesign, Illustrator, Photoshop, yang lain-lain lah, ya kan apa namanya yang lain-lain ya yang dipakai. Zaman dulu belum ada itu, bro. Microsoft juga belum ada ya berarti? Microsoft baru mulai, bro. Word itu baru iya. mulai. Setelah 90 ya kalau itu ya? Ya, Iya. kadang kan kemampuan orang di 90 kan belum ini, bro. Iya, Komputer belum seingat gue kayak di 1988 aja ya, gue kan masih merasakan era-era itu. Itu masih pakai DOS, ya apa? Disket. Masih DOS, bukan DOS ya. Iya, DOS. Masih gitu, prom ya kan. DOS, iya. Drive. Iya, setuju. Gue juga ngerasain era itu Masih yang floppy kalau disk. Dozers tahu internet tuh nggak kayak sekarang yang dulu pas bro. kita nyalain internet, Ya kan. robot banget deh itu tuh. Teleponnya juga masih nggak merasain yang muter. Oh iya benar. Gue masih gue juga ngerasain umur sih. kan. Nah, gak lama baru yang bisa dipencet tuh. Iya. Nah, itu udah kerennya tuh ya. Udah keren ya, belum ada wireless, bro. Iya. Jadi kalau nelfon tuh kadang bodoh gitu, mesti di tempat yang Lo sama. ini nggak sih nyobain apa nyiapin koin untuk nelpon di telepon umum? Masih, Udah. Ya? masih. Sekarang udah nggak ada tuh. Nggak ada. Oke. Tapi gak lama dari situ transisi ke phone card. Nah, lu tahu kan itu ya? ya tahu dong, tahu phone card. Gila keren banget tuh zaman dulu. Itu abis itu pager ya. Pager. Pager ya. Betul, pager. Tuh, Wah, brandnya udah masuk. seumur lah. Seumur Kita lah. nggak beda jauh lah, bro. Nah, dari Oke. 1990s, kenapa dari 1960 ke 1990s pergerakan memang itu masih boleh memang manual labor lah ya. Jadi graphic design, branding, ngedesain logo tuh masih manual labor. Jadi lu pakai alat sekedar tangan. Skill tangan tuh masih penting. Iya. Jadi lu masih gambar, bikin logo tuh gambar segala macam. Terpatok kepada skill dulu ya. Betul, Gitu ya. betul. Pas di 1990 barulah berkembang Mulai di era computerized. teknologi ini, Ya. computerized. Oke. Mulai computerized, orang udah ngerti, mulai pakai komputer. Software pertama di Apple, ya Apple memang kan Steve Jobs yang dari situ kan. Ya, iya. Itu kenapa Steve Jobs itu dia tuh bener-bener mau cari membuka pasar baru itu karena kan anaknya kan. Karena dia bilang one day I'll make a computer that you can draw. Nah itu karena anaknya suka gambar. Iya, berawal dari imajinasi Dari dulu. imajinasi. Oke. Sama kan juga iPod juga sama. Steve Iya, Jobs kan iya, gitu betul. kan. Gara-gara dia sering cekcok sama anak yang ceweknya. Anak ceweknya kan kalau si Steve Jobs suka ngocek kan dia suka pakai headphone tuh. Iya. Terus dia rampas. Lu dengerin apa sih? Ya kan? Dengerin lagu. Terus habis itu kan dikasih lihat dia tiap hari cuma bawa CD 5. This is what you're listening for your whole life. Iya. Only 5 CD. I'll make a million song into your in your pocket. Jadilah si iPod itu. Iya. Seperti itu. Presentation MacBook Air ya. Itu Betul. juga gila tuh di. Betul. Bagaimana kalau kita punya satu laptop yang kita sangat ringkas, enteng gitu, Betul. terus dikeluarin envelope besar gitu. Banget. Wah, Amplop gila itu doang keren ya. banget sih. Betul. Oke. Jadi 90s, sampai 1990s nih bro. Iya. Seperti itu. Nah mulailah brand-brand besar masuk ke dalam emosionalnya di 1990s nah di ke sini ya. Oke. Sampai tahun 2000.
Sampai sebenarnya sampai tahun 2000-an ya. Oke. Ya itu Oke, era oke. boleh bilang kita masuk the early digital era ya. Oke. Ya jadi shifting from analog to digital. Oke. Nah, di situ adalah mulai dari 1990s ke 2000. I see. Seperti itu. Jadi istilahnya nggak mungkin masih di saat itu masih ada yang analog nih, masih yang manual ya. Masih ada gitu Masih ya, tapi ada. transisi ya. Ya, tapi kasihan juga ya graphic designer yang nggak adapt ke dalam komputer, ya mereka ya jadi kaligrafer. Jadi kaligrafer ya. Jadi kaligrafer. Ya nggak Iya, salah iya, sih. iya. Cuma yang ketinggalan kan teknologi kan sekarang kan udah gila banget. Iya iya, apalagi di era 1990 sampai Ya. 2000 itu kan Betul. sebenarnya. Betul. Musik juga berkembang Betul. pesat gitu ya. Tuh. Nah, dari 1990s ini nih mulai nih masuk advertising, branding Iya. yang masuk ke emosional. Caranya juga udah Caranya beda berbeda. ya. Udah nggak slapstick kayak dulu, kayak Coca-Cola, minum Coca-Cola. Enggak. Jadi zaman sekarang nih kayak iklannya Apple, Iya the iya. thing different-nya. Nah, seperti itu yang Kalau di Indo tuh Coca-Cola tuh erat banget sama mari kita buka hari yang baru yang itu tuh. Nah, iya Itu tuh. iya. Itu dari situ tuh orang Betul, kayak betul, oh betul. gitu. Gua tahu nih Bung Glenn gini. Oh iya betul. Iya. Sama kayak always Coca-Cola. Iya. Seperti itu loh. Nah, jadi kalau di zaman ini mulai nih punya story. Jadi mereka tuh masuk ke dalam branding dan advertising itu dengan story, dengan message, dengan bagaimana membuat kita tuh punya makna terhadap produknya. Iya. Story Culture juga bisa di storytelling ini juga bisa diangkat dari historinya juga Betul, dari si brand betul, ini ya betul. sebenarnya. Branding di dalam 90s itu mulai kuat sih. A lot of things yang di 90s ini mulai di brandingin kuat. Salah satunya kalau lu kan musisi kan, hip hop. Iya. Hip hop itu As a culture, itu branding gitu. Iya. Hip hop itu branding yang kuat. Iya. Basically kayak cara lu pakai baju, cara lu hey yo man, what's up there, ya kan gitu. Iya. Nah itu cara ngomong, cara kita Cara jalan. ya kan, cara kita pakaian, Iya. cara kita nyetir mobil, ya kan. Itu culture. Jadi itu udah branding itu udah menjadi culture. Iya. Seperti itu. Itu branding. Hip hop Salah is a satu yang branding. berhasil ya. Gitu. Hip hop sih branding. Iya, Kalau lu hari ini tanpa lu denger orangnya aja, lu lihat orang pakai baju, oh lu hip hop banget, itu culture. Nah itu seperti ke zaman dulu, si sapi dikasih cap, itu branding. Itu udah melekat. Melekat. Kalau saat hari ini kalau ada orang yang pakai baju punk, spike naik motor, apa anak punk, ya kan? Kalau ngeliat Fahmi ini Rockstar. sekarang udah kelihatan nih dia seniman. Nah, pakai topinya kan udah pakai topi Topi, direktur, udah iya. ketahuan. Nggak mungkin kan dia galigot, ya kan? Kenapa Udah jadi pasti orang, galigot? Mas, ini ya Mas, orang kreatif ya Mas, Iya. udah kecap. Nah itu ya maksud gue branding capnya. Iya. Zaman dulu emang nggak dibakar si pantatnya dengan si besi, sakit ya kalau zaman sekarang. Tapi zaman sekarang dengan identitas, ya kan? Identitas itu penting. Nah berarti ini kita sudah masuk ke orang yang brandnya sudah hidup di pikiran orang lain. Betul. Sebenarnya kalau misalkan kita melihat kontrolnya si brand terhadap audience ataupun consumer ya kita bilangnya, itu tuh sekarang udah sangat berbeda kan bro. Betul. Ini kira-kira ke depan ini berkembangnya akan seperti apa nih si branding ini? Branding ini sebenarnya kedepannya memang lebih ke personal banget sih. Oke. Jadi it's not only just a group of people, tapi it's about individu secara individualnya punya personality. Oke. Jadi kalau misalnya zaman sekarang itu kalau lu lihat ya, most of the brand tuh udah rata-rata tuh masuk ke personalnya kita. Jadi personalization itu Iya tinggi kayak banget. gua pengen pakai Nike gitu ya, kayak Iya. gitu ya. Jadi tanpa sadarnya ya, lu tuh udah tersetir, tersetir, tercluster, terkafling terhadap yang lu tuh mestinya adanya ini. Iya. Tanpa lu mesti mikir lagi. Betul. Kayak contoh sekarang gue tanya lu, misalnya lu mau beli sepatu olahraga, lu pergi beli brand apa? Ya pasti Nike. Udah, ya itu udah kesetir, lu udah kesetir. Seperti itu. Basically lu udah ke kotak ya bahwa lu udah nggak lirik yang lain lagi. Oke. Lu mau beli mobil, next ya mobilnya mobil apa? Wow. Coba gue nanya lu deh. Gua What's your next Mercedes. See? Udah kesetir, udah kelihatan. Berarti kan lu pilih Nike, Mercy, dan let's say jam tangan apa deh? Gua Seiko pasti. Seiko, kayak apa lagi? Baju, kalau suka misal baju. Baju nggak terlalu, gua nggak terlalu milih. Nah itu basically Ya, lu bisa udah pilih ada itu ya. dunianya lu. Nah itu personalization. Oke. Nah gilanya zaman sekarang nih, kalau misalnya kita tadi ngomongin dari 1990s sampai tahun 2000, itu ada di mana shifting. Digital to analog. Ya. Tahun 2000 yang namanya kita millennial ya. Ini udah namanya kita masuk ke dalam digital era. Ya. Digital era. Digital. Belum AI.
digital. Betul, digital. Digital era, di mana tuh everything is all about digital. Ya kan, perkembangan digital. Ya. Right? Nah, di tahun 2000 sampai 2010 ini adalah di mana information age. Kita mungkin kadang-kadang nggak tahu ya. Oh, sekarang kita di age apa ya? Kita tuh di sebelumnya kita sekarang udah masuk ke AI age nih. AI. The early AI age. Sebelum itu kita namanya information age. Oke. Nah, information age itu penting. Berarti gua mau data-data kalian. Kalau gue punya data lu, gue jago nih. Gue tahu brandingnya gue mau apa. Iya, iya. Nah, itu zaman sekarang tuh udah mainnya insight individu. Betul. Makanya kalau kita lihat social media nih tahun 2000 sampai sekarang ya. Jadi from beyond basic branding. Kalau tadi kan basic branding tuh kita ngomongin, Iya, iya. ya kan? Berarti gue menciptakan satu produk, satu brand yang punya maknanya. Gue cari pasar yang mau. Kalau zaman sekarang kita udah mulai masuk ke dalam pasar ini mau gue kemana dan brand gue bisa lekat ke siapa. Lebih gila lagi bro. Oke. Jadi udah boleh bilang gue udah nggak pakai granat nih. Gue udah pakai sniper. Der. Oh ini orang-orang yang gue mau. Seperti itu loh. Oke, berarti Gitu, sekarang iya. Shiftingnya ini udah sangat besar banget. Sangat ya. besar. Karena teknologi. Karena dengan digital itu kan sebenarnya digital adalah function ya. Iya. Laptop segala macam ini. Itu function secara digital di mana lu bukan pakai manual tapi lu jadi digital. Iya. Tapi digital ini lu nggak bisa bergerak kalau lu nggak punya informasi. Sistemnya, iya. That's why kenapa Google, Facebook, Twitter dan Instagram itu gede banget. Karena yang di belakangnya diolah itu adalah informasi. Iya. Yang orang invest itu Betul, informasi. informasinya. Oke. Karena kalau misalkan kita ngomong tentang Gojek itu nilainya apa sih? Masa cuma jasa ngantar air? Enggak, men, Enggak, informasi. bukan, iya. Gojek tuh punya semua toko di Indonesia kali. List, lu mau toko apa? Ada di dalam Tokopedia, rata-rata juga ada semua toko yang ke list down. Yang mereka jual tuh informasi. Triliun ya berarti ya? It's not only e-commerce-nya. Iya, maksudnya Platform secara perusahaan udah triliunan kayaknya. Karena informasi udah gila banget. Gila banget. Basically apalagi Google kalau ditanya cari duitnya dari mana sih? Dari iklan ini. Nah, tapi kan iklan is just only digital function tapi information. Malah kan kayak hari ini lu pernah kan lu lihat apa di Tokopedia? Ketika lu ke Instagram ada iklan yang nongol. Kok bisa tahu sih? Iya. Gue lagi nyari jam tangan, gue bisa tahu sih gue nyari sepeda. Itu loh behaviornya yang bisa ke-track dari digital ini. Wow, berarti brand juga bisa memanfaatkan itu. Betul. Kan? Harus memanfaatkan itu. Betul. Nah, jadi insight-nya adalah kalau titipan ke dozers, bukan sekarang tuh kalau kita masing basicnya, caranya branding, bikin sesuatu bagus, harap orang datang, kita tuh udah ketinggalan zaman. Iya. Bahwa sebenarnya yang garden yang gue bilangan lagi adalah kita udah mesti punya informasi-informasi ini. Oke. Seperti itu. Jadi informasi zaman sekarang tuh udah lebih mudah lah dari zaman dulu. Yes. Digital age to social media, responsibility-nya di situ loh. Oke, berarti apa pesan lo buat thank you banget nih history of brandnya karena menurut gue banyak juga yang lepas dan tidak tahu juga tentang sejarah brand ya. Is there any like message for dozers dari lo untuk mengerti tentang perkembangan si brand itu? Nah, message gue dari sekarang, kita tuh sebenarnya tadi kan kita udah bilang ya dari digital age masuk ke information age, kita sebenarnya lagi di AI age. Right. Jadi kalau misalkan dari dozers, kalau misalkan mau lebih lagi memanfaatkan, zaman sekarang tuh udah lebih cepet jauh, bro. Kayak misalkan kayak kita lihat kayak bikin video ya, pakai Vio, kita bikin kerjaan udah pakai Canva, right? Musik pakai Suno, pakai Suno, right? So sebenarnya kita tuh sudah dipermudah nih, ya jangan sampai kita sudah dipermudah tapi hidup kita masih males, right? Untuk to grow brandnya lagi, grow brand kita. Ingat di branding itu kita mesti ada makna. Nah makna ini ya tetap mesti kita nggak cuma hanya bikin sekali udah ya seumur hidup, enggak, ya tetap kita mesti jaga makna ini, kita mesti evolve dengan zamannya juga, seperti itu. Wow, thank you bro. Yeah. Itu menurut gue juga orang-orang yang suka lupa ya makna dari sebuah brand itu. So guys, dozers, jadi kalian jangan lupa untuk catat yang tadi ya history of branding. Mungkin kalian bisa sampaikan kepada nanti mungkin people sekalian gitu ya, siapapun yang berada di lingkungan desain. Lalu tadi itu bahwa branding tuh segalanya mengenai makna, elunya yang harus menyampaikan maknanya. Betul. Dan bagaimana kalian melingkupi semua brandnya itu dengan logo, dan itu hanyalah a part of branding. Thank you banget dozers, jangan lupa untuk subscribe yang baru datang di channel kami.
Jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk kasih komen. Boleh Likes. tulis komen di bawah ya guys. Kita akan Menurut kalian selalu gimana? ngomong itu. Oke, terima kasih dan selamat menikmati weekend nanti ya. Mumpung sekarang kan masih hari Rabu, jadi kita masih ada waktu untuk berkemas, mengumpulkan informasi, lalu kalian bisa happy-happy di weekend. Thank you so much for Thank you so watching. Saya Junior Sumantri. Dengan saya Mario Utama. Dose Dose out.